Pemirsa, Otsus adalah jawaban dari pemerintah pusat terkait tuntutan rakyat Papua yang ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun jika anggaran otonomi khusus dipangkas sebagai dampak dari efisiensi anggaran, tidak tertutup kemungkinan luka lama pica kembali, alias isu disintegrasi bangsa kembali mencuat. Demikian disampaikan Senator Philip Wamafma kepada sejumlah wartawan belum lama ini di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang terletak di Sangeng, Manokwari. Anggota DPD MPR Republik Indonesia asal daerah pemilihan Papua Barat ini mengatakan seluruh anggota DPD RI dari 6 provinsi di tanah Papua telah menyatakan sikap politik di rapat paripurna Dewan bahwa menolak efisiensi anggaran dari dana otonomi khusus. Karena visi besar lahirnya Otsus antara lain untuk menekan kemiskinan, mempercepat peningkatan sumber daya manusia, mempercepat penegakan hukum dan HAM, memperkecil kesenjangan sosial antar Papua dengan daerah lain di Indonesia, dan beberapa faktor lainnya sehingga Otsus dilabelkan ke Papua dengan harapan disintegrasi bangsa dapat diminimalisir. Terlebih Bappenas telah mencanangkan Papua dalam 3 matra, yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif. Sehingga jika efisiensi anggaran juga dikenakan pada anggaran Otsus, maka otomatis program dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tersebut tidak mungkin terwujud di tanah Papua. Philip Wamafma mengatakan, seluruh anggota DPD MPR RI akan mendorong dan bersama-sama para gubernur setanah Papua segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan guna menyampaikan penolakan efisiensi anggaran diberlakukan di tanah Papua. Kami semua anggota DPD RI dan pimpinan DPD mewakili Papua, Pak Yoris Rabaihai, kami semua menyatakan sikap politik kita di paripurna untuk menolak efisiensi dana Otsus. Itu sudah sikap politik kita. Artinya bahwa kita mendukung agar kepala daerah, kita siap mendukung, kita siap bersama-sama untuk kolaborasi, dan kita juga sudah mengatur waktu juga dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan agar tidak ada alasan apapun dana Otsus Papua itu diefisiensikan. Kenapa? Yang pertama, kita punya visi besar melahirkan Otsus. Visi besar kita yang pertama adalah untuk menekan kemiskinan, untuk mempercepat peningkatan sumber daya manusia, kesenjangan pembangunan, dan juga untuk mempercepat termasuk penegakan hukum, HAM, dan lain sebagainya. Jadi salah satu unsur untuk mempercepat pembangunan di Papua dan juga untuk mengurangi upaya disintegrasi bangsa, maka Otsus ini dilabelkan ke Papua. Jadi ketika saya dilabelkan ke Papua dan status otonomi khusus, maka dia harusnya tidak menjadi salah satu bagian yang dimasukkan sebagai bagian untuk mengurangi atau mengefisiensi anggarannya. Sekarang dalam Bappenas Undang-Undang Nasional dikatakan bahwa Papua itu ada 3 matra. Papuanya Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif. Artinya undang-undang Pembangunan Nasional juga sudah mengingatkan bahwa Papua itu masih membutuhkan program afirmasi. Nah, kalau sekarang ini dibuat efisiensi, saya yakin kepala daerah tidak akan mampu buat sesuatu. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari yang juga adalah Senator DPD MPR RI asal Dapil Papua Barat ini secara terbuka mengatakan ketika efisiensi anggaran dari sumber anggaran Otsus diterapkan di tanah Papua, maka masalah akan muncul antara pemerintah daerah dengan rakyat. Karena rakyat telah berharap Otsus adalah jawaban atas tuntutan disintegrasi bangsa, namun malah dipangkas oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari program efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Philip Wamafma khawatir program yang tidak populer di mata rakyat Papua ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kembali mengorek luka lama yang dapat saja pecah kembali. Dengan kata lain, tuntutan agar Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan muncul kembali sebagai akibat tidak konsistennya pemerintah pusat dalam menjalankan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. Ketika diefisiensikan, secara otomatis pemerintah daerah akan mengalami problem. Dan problem itu bukan dengan pemerintah pusat. Problem itu dengan rakyatnya sendiri. Ketika rakyat sudah berharap Otsus sebagai solusi, tidak bisa dijawab oleh pemerintah, maka rakyat akan buat kesimpulan besar
bahwa Otsus gagal. Otsus tidak mampu menjawab persoalan Papua. Kami dulu tolak Otsus. Kenapa pemerintah paksakan Otsus? Dan buktinya sekarang pemerintah tidak mampu mengimplementasi. Asumsi-asumsi negatif ini muncul kembali kepada publik dan kepada kita semua, termasuk saya selaku pembuat undang-undang. Itu kemudian sikap apatis itu muncul. Kita khawatirkan ada kelompok lain yang memanfaatkan isu besar ini untuk kepentingan disintegrasi bangsa. Maka sebelum jauh sampai ke sana, pemerintah harus menghentikan bahwa program efisiensi itu tidak boleh dilakukan tapi di luar Papua. Untuk Papua tetap ordenan Otsus ditransfer full sesuai dengan ketentuannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjawab program kebijakan afirmasi untuk Papua. Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari. Sehat, sempurna, atau makanan yang bergizi dan berimbang.